Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para santri sekalian kelas 12 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran usul fikih, mempelajari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih terkait dengan pembahasan ta'arud, pertentangan antara dalil-dalil. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang macam-macam ta'arud, ya, dan kita sudah menjelaskan macam ta'arud yang pertama, yaitu terjadinya pertentangan antara dua dalil yang sama-sama umum. Kemudian kesempatan kali ini yang kedua, ya, kita akan melanjutkan macam ta'arud yang kedua, yaitu ya al-qismu tsani, ya, macam ta'arud yang kedua. Di situ di layar kalian sudah kita tampilkan PDF kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Silakan dilihat di situ. Kemudian disiapkan catatannya, buku tulis dan pulpennya dicatat. Baik, al-qismu tsani, macam yang kedua dari ta'arud. An yakuna ta'arudu baina khassaini. Ta'arud itu, ya, pertentangan itu terjadi antara dua dalil yang khusus. Jadi sama-sama dalil yang khusus, ya, bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Falahu arba'u halatin aidan. Maka ini pula ada empat keadaan pula, sebagaimana macam yang pertama. Yang pertama, keadaan yang pertama, ayyumkinal jam'u bainahuma. Ya. Dua dalil yang khusus yang saling bertentangan tersebut bisa dikompromikan, bisa digabungkan antara keduanya, antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya apa dikompromikan? Ya, yang satu dibawa kepada suatu keadaan, yang satunya lagi dibawa kepada keadaan yang lain, dipahami pada keadaan yang lain, sehingga tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jika mungkin untuk dikompromikan, maka apa yang harus dilakukan? Fayajibul jam'u, maka wajib untuk dikompromikan, ya, wajib digabungkan. Baik, apa contohnya? Nah, setelah beliau menyebutkan keadaan yang pertama, beliau menyebutkan contoh, ya. Beliau menyebutkan contoh dua dalil yang khusus yang saling bertentangan, ya, dan masih bisa dikompromikan, bisa digabungkan. Mitaluhu, ya, contohnya adalah mitaluhu haditsu Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
sholat zuhra yauman nahri bi Makkah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat zuhur pada hari penyembelihan hewan kurban di kota Makkah, ya, di kota Mekah. Jadi di dalam hadis Jabir ini, ya, menyebutkan bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, ya, maka beliau di tanggal 10 Dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, itu beliau menjalankan sholat zuhurnya di Mekah, ya, menjalankan sholat zuhurnya di Mekah. Wahadithu ibni Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat zuhur itu di Mina. Nah, jika kita hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa, ya, yang hadis dari Ibnu Umar ini menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhurnya di Mina. Ini kan bertentangan. Pada tanggal yang sama, tapi sholat zuhurnya tempatnya berbeda, kan nggak mungkin. Nah, mungkin ini terjadi. Yang satu, yang hadis Jabir menyebutkan Rasulullah itu sholat zuhur di kota Makkah. Hadis Ibnu Umar menyebutkan Nabi SAW itu sholat zuhurnya di Mina. Nah, ini yang benar yang mana? Nah, ternyata kedua hadis ini bisa digabungkan, kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana cara menggabungkannya? Fa yujma'u bainahuma bi annahu shallaha bi Makkah. Maka digabungkan, dikompromikan antara keduanya. Bahwasannya beliau sholat zuhur di kota Mekah. Nah, beliau itu sholat zuhurnya di kota Mekah, benar. Jadi kata Jabir, kalau Jabir meriwayatkan Nabi sholat zuhur di kota Mekah, itu benar. Walamma kharaja ila Mina, nah ketika beliau keluar ke kota Mina, jadi sudah selesai sholat zuhur, kemudian keluar ke kota Mina, nah itu kan ada para sahabat yang belum menjalankan sholat karena Nabi itu menjadi imam. Nah, karena saat itu Nabi menjadi imam. Nah, karena beliau menjadi imam, sehingga a'adaha, ketika sampai di Mina, beliau mengulangi lagi sholat zuhur tersebut. Tapi itu sholat sunnah bagi Rasulullah dan sholat zuhur bagi para sahabat yang belum sholat zuhur, yang berada di kota Mina atau yang berada di Mina. Biman fiha min ashabihi, beliau mengulanginya, ya, dengan siapa? Dengan para sahabat yang ada di Mina, ya, dengan para sahabat yang ada di Mina. Jadi beliau sholat sunnah di situ setelah sholat zuhur, karena itu sholat zuhurnya di Mekah. Nah, beliau mengulanginya itu, maksudnya sholat sunnah dan sholat zuhur untuk para sahabat yang belum sholat zuhur di Mekah. Nah, baik. Nah, kemudian, sehingga jika sudah dikompromikan seperti ini, maka tidak terjadi kerancuan atau tidak terjadi pertentangan antara kedua dalil, kedua hadis tersebut. Ya. Jadi yang kedua itu dipahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat zuhur, dia mengulangi sholat zuhur, tapi beliau itu sholatnya sholat sunnah. Nah, sholat sunnah. Baik. Kemudian yang kedua. Kemudian keadaan yang kedua. Fa'il lam yumkinil jam'u, jika tidak mungkin digabungkan. Nah, sekarang kondisi yang kedua, jika tidak bisa dikompromikan. Fatani nasikhum in ulimat tarikhu, maka keadaan yang kedua itu, atau maka dalil yang kedua itu menjadi nasikh jika diketahui sejarahnya, sejarah nuzulnya maupun sejarah nurutnya. Sejarah nuzul jika ayat, sejarah nurut jika hadis. Nah, ini jadi kalau tidak bisa digabungkan, maka langkah yang kedua, ya,
adalah dengan mengamalkan nasih dan mansukh, ya, mengamalkan nasih dan mansukh. Dicari dari dua dalil tersebut. Mana dalil yang datangnya akhir, mana yang awal. Yang akhir dijadikan nasih, yang menghapus. Yang awal berarti jadikan mansukhnya, dalil yang dihapus. Nah, ini tentunya syaratnya ketika kedua dalil tersebut ya diketahui sejarah turunnya atau sejarah wurudnya, sejarah nuzulnya maupun sejarah wurudnya. Baik, contohnya apa? Contoh dua dalil yang khusus yang saling bertentangan dan tidak bisa digabungkan namun bisa dinasih dan mansukh. Contohnya adalah mitaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah menyeru Rasulullah Muhammad SAW, inna ahlalna laka, sesungguhnya kami menghalalkan bagimu wahai Muhammad, azwajaka, istri-istrimu, allati ataita ujurahunna, yang telah kamu berikan maharnya. Jadi istri-istri Nabi yang telah diberikan maharnya oleh Nabi maka halal untuk Nabi. Wa ma malakat yaminuka, dan budak atau hamba sahaya yang kamu miliki, mimma afa Allahu alaika, dari apa? Dari hamba sahaya yang telah Allah karuniakan untukmu. Jadi selain istri-istri Nabi yang telah diberikan mahar itu halal untuk Nabi, juga yang halal untuk Nabi adalah siapa? Budak atau hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa banati ammika wa banati ammatika, dan anak-anak pamanmu, ya, anak-anak perempuan pamanmu maupun anak-anak perempuan bibimu. Nah, ini dihalalkan ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halal ya menikahi anak-anak paman, anak-anak perempuan pamannya maupun anak-anak perempuan bibinya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan, beliau mengatakan fi hadhil ayah dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu an yatazawwaja man sya'a min banati ammihi wa banati ammatihi allati hajarna ma'ahu. Nah, di dalam ayat ini ya menjadi dalil bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya boleh untuk menikahi siapa saja ya, anak-anak perempuan pamannya maupun anak-anak perempuan bibinya yang ikut dia berhijrah bersamanya, yang ikut hijrah bersamanya. Nah, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaluhu, dan ayat yang kedua, ini ayat yang kedua yang seolah-olah bertentangan dengan ayat yang pertama. Yang pertama, la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak halal bagimu para wanita. Nah, dimaksud siapa? Anak-anak perempuan paman, anak-anak perempuan paman Nabi SAW maupun anak-anak perempuan bibi Nabi SAW. Nah, yang sepupu Nabi SAW. Itu tidak halal untuk Nabi SAW min ba'du, setelah itu. Setelah apa? Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada para istrinya. Tadi disebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pilihan kepada para istrinya, itu dikumpulkan semuanya, istrinya itu dikumpulkan semuanya, kemudian diberikan pilihan, kamu mau pilih saya atau mau pilih saya, kemudian saya ceraikan, ya, atau kamu mau pilih cerai dengan saya sehingga kamu bebas bisa kalian mendapatkan dunia. Kalau kamu mau sama saya ya harus hidup yang sederhana. Nah, seperti itu akhirnya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata memilih
hidup untuk tetap bersama Rasulullah SAW, untuk tetap menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setelah itu para wanita itu tidak halal. Setelah para istri Nabi SAW diberikan pilihan oleh Nabi, itu tidak halal para wanita. Ya, termasuk siapa? Anak-anak perempuan dari paman dan bibitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala antabaddala bihinna. Dan setelah itu pula, setelah Rasulullah memberikan pilihan kepada para istrinya itu, tidak halal untuk menggantikan ya antabaddala bihinna min azwajin, menggantikan ya mereka dengan istri-istri yang lain atau dengan wanita-wanita yang lain. Artinya tidak boleh diceraikan, sudah tidak boleh diganti. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikan mereka, para wanita yang lain itu ya membuat takjub dirimu. Ini kan bertentangan. Yang pertama tadi membolehkan, menghalalkan, yang kedua tidak menghalalkan. Namun ya hadis yang kedua atau ayat yang kedua ini menjadi nasih ya. Nasih menjadi nasih menghapus ayat yang pertama. Fataniyatu nasifatun lil ula. Fataniyatu, maka ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama. Ala ahadul aqwal, berdasarkan salah satu pendapat para ulama. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga sekarang. Fa'in lam yumkinin naskhu umila birrajihi. Jika tidak mungkin dinasakh, jika tidak mungkin dinasakh, umila birrajih, maka diamalkan tarjih, memilih dalil mana yang lebih kuat. In kana hunaka murajjih, jika ada murajjihnya, jika ada penguatnya. Mitaluhu, contohnya. Jadi yang ketiga ini kalau tidak bisa dinasakh, tidak diketahui sejarah nuzulnya, tidak diketahui sejarah nurutnya, maka apa yang dilakukan? Memilih ya dari dua dalil tersebut yang lebih kuat. Contohnya apa? Contoh dua dalil yang khusus yang saling bertentangan, tidak bisa digabungkan, tidak bisa dinasakh wa mansukh, namun masih bisa ditarjih. Contohnya hadits Maimunata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Hadis Maimunah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di saat beliau halal, tidak ihram. Wa haditsu Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrimun. Beliau menikahi Maimunah ya dalam kondisi muhrim, ya dalam kondisi beliau muhrim, dalam keadaan ihram. Nah, kedua hadis ini kelihatannya bertentangan ini, ya bertentangan. Hadis Maimunah menyebutkan Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi halal, tidak ihram. Sedangkan kata Ibnu Abbas, ya hadis Ibnu Abbas menyebutkan Nabi menikahi Maimunah kondisi muhrim. Kan bertentangan ini. Nah, mana yang lebih kuat? Kedua hadis ini tidak bisa digabungkan, tidak bisa dinasihkan. Maka diamalkan tarjih. Ya, dari dua hadis tersebut yang lebih kuat. Farrajihu al-awwalu. Maka dari dua hadis tersebut yang lebih kuat adalah yang pertama. Yang pertama yang lebih kuat li'anna Maimunah sahibatul qissah, karena Maimunah itu adalah orang yang bersangkutan dalam kisah tersebut, karena beliau yang dinikahi langsung oleh Nabi SAW, sehingga lebih tahu. Fahiya adra biha, sehingga Maimunah itu lebih tahu daripada Ibnu Abbas dalam masalah itu. Nah, ini sehingga lebih kuat karena Maimunah itu adalah sahibatul qissah. Karena Maimunah itu orang yang bersangkutan langsung dalam kisah tersebut, sehingga lebih tahu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala.
Kemudian alasan yang kedua, mengapa hadis yang pertama lebih kuat? Wali anna hadithahan ayyadun min hadithi Abi Rafi'in radhiyallahu anhu. Karena hadis Maimunah itu dikuatkan dengan hadis Abu Rafi'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tazawwajaha wa huwa halal. Menikahi Maimunah dalam kondisi halal, tidak ihram. Jadi dikuatkan dengan hadis Abu Rafi'. Dan beliau mengatakan, Abu Rafi' itu mengatakan, wa kuntu ar-rasul bainahuma, dan aku menjadi perantara antara keduanya. Sehingga lebih kuat hadis yang pertama. Baik, kemudian keadaan yang keempat, ya, keadaan yang keempat. Fa'il lam yujad murajjihun, ya, jika tidak didapatkan murajjih, ya, jika tidak didapatkan murajjih, tidak ada penguat, ya, dan ini sesuatu yang tidak mungkin, ya, karena tidak mungkin, ya, dua dalil bertentangan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinasih dan mansuh, ya kan, kemudian tidak bisa ditarjih, ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Nah, jika tidak bisa ditarjih, tidak bisa atau tidak ada penguatnya, wajib tawakuf, wajib diam. Wala yujad lahu mithalun sahihun, dan tidak ada contoh yang benar, ya, tidak ada contoh untuknya yang benar, yang cocok, yang pas. Baik, para santri sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita memohon kepada Allah semoga ya, senantiasa diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Baik, kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.